Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Good. I hope you are still in a very good conditions and keep your health protocols wherever you go. Yeah. Remember 5M. Yeah. Always wear your mask and avoid the crowd and wash your hands. And don't forget to also promote and support the vaccination programs from the government. Okay, today I would like to say thank you very much for the first group for your presentations. It was very good. And here my video is to make clarification and a little bit explanation if there are some mistakes in your presentations. Yeah. So today we will talk about types of translations. Yeah. What do you think are the types of translations? Yeah. The first presenter or group have already talked a lot about the types of translations. Yeah. So I would like to make clarification here. Wait a minute. Okay, last week we have already talked about the theories of translation, yeah, proposed by some linguists, yeah. We have like Knight and Tabor, we have Catford, Newmark, Larson, and so on. But I would like to pick up one explanation, one definition from Knight and Tabor, yeah. They state that translation is the reproducing message in the source language with the natural equivalence in the target language through two main steps. First is based on the meaning, and the second one is based on style. So, jadi menurut Knight and Tabor, yang namanya penerjemahan itu adalah memproduksi kembali pesan yang ada dalam bahasa pertama atau bahasa sumber, dirubah pesan itu ke dalam bahasa target kita, ya. Dari bahasa Inggris misalnya ke dalam bahasa Indonesia, kita cari padanan yang natural equivalence, padanan yang alami, padanan yang bisa diterima oleh pembacanya di bahasa targetnya, ya, melalui dua hal. Kata Sinaida dan Tabor itu melalui maknanya harus tersampaikan dan juga gaya bahasanya, strukturnya harus juga tersampaikan. Namun kita harus ingat juga, we also have to remember that outside these 2 points, we have also cultural context. Ya, dalam menerjemahkan, kita juga harus lihat konteks kebudayaannya, ya. Karena kemarin saya bilang, setiap negara punya berbeda budaya, jadi kita harus bisa nih mentransfer kebudayaan bahasa sumber ke dalam bahasa target kita agar bisa dipahami, gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan bagus banget, ya. There are 5 types of translation. We have dynamic translation, pragmatic translation, aesthetic poetic translations, ethnographic translations, and linguistic translation. Nah, kita breakdown, ya. For the first one is dynamic translation. So what is this? Yeah? Dynamic translation is trying to find equivalent meaning as close and natural as possible to the original context. Dalam penerjemahan dinamis ini, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa mencari padanan makna yang paling dekat dan paling lazim, ya, yang sering didengar, yang diterima oleh pembacanya, yang sesuai dengan teks aslinya, ya. Nah, contoh nanti biar lebih paham, ya. Let's take for example, ya. We have, ya, a sentence like this. My father runs a real estate business. My father runs a real estate business. Kalau kita terjemahkan, ya, ayahku, ya, melarikan, runs kan melari, ya. Nah, dia butuh objek, melarikan. Kalau nggak ada objeknya, lari, ya. Melarikan sebuah bisnis real estate. Jadi secara bahasanya, strukturnya sudah bagus, ya. Ada subjek, ada predikatnya berupa transitif, kata kerja butuh objek, ya, melarikan. Objeknya adalah real estate business, sebuah bisnis real estate. Mungkin orang tahu lah, ya,
Kalau kita terjemahkan real estate dengan real estate kembali. Some people know that real estate is ya perumahan gitu ya. But remember, not all of your readers know that. So you must find a better one ya. Nah, melarikan ini mungkin secara literal oke ya. Runs kan lari ya. Kalau ada objeknya berarti melarikan kan gitu ya. Kalau lari namanya intransitif, tidak butuh objek. Kalau melarikan butuh objek. Namun kesannya nggak lazim ya. It sounds unnatural when you do the translation like this ya. Jadi kita harus bisa mencari ya, sebagai seorang penerjemah, kita harus bisa mencari padanan yang lazim digunakan dalam bahasa targetnya. Nah, kita ganti nih ya. Yang lebih lazim itu menjalankan ya. Jadi ayahku menjalankan sebuah bisnis perumahan. So it sounds natural in our target language ya. Instead of using melarikan dan real estate. Oke, kita contoh lagi ya. Let's take for another example. Contohnya ini. My neighbor walks her dog to park every morning. Ya. Tetanggaku walks predikat ya. My neighbor subject, walks predikat, her dog objeknya. Kalau kita terjemahkan secara literal, tetanggaku walks itu kan berjalan. Berjalan anjingnya ke taman tiap pagi. Kesannya aneh banget ya. It sounds strange when you do the translation like this ya. Kita semua paham lah kalau walk itu berjalan ya. Tapi berjalan ini adalah kata kerja intransitif. Dia tidak bisa ditambahkan dengan objek. Karena kalau intransitif tidak membutuhkan objek ya. Jadi kita ganti berjalan dengan mengajak jalan-jalan. It sounds natural ya. Tetanggaku mengajak jalan-jalan anjingnya ke taman tiap pagi ya. So this is the way how a translator have to do with this kind of method, this kind of types of translation ya. Harus bisa nih seorang penerjemah mencari padanan kata yang sangat lazim untuk target pembacanya, sehingga pembaca bisa memahami pesan yang ingin disampaikan di teks aslinya. Oke, satu contoh terakhir ya, the last example. Actually, I don't get what you mean. Ya. Kita terjemahkan ya, sebenarnya, actually sebenarnya ya. I don't, aku tidak, oke, secara struktur tidak ada masalah ya. Get what you mean, nah, ini yang saya garis merah, tanda merah. Mungkin secara literal kita terjemahkan, get mendapatkan, oke ya. What, apa, you, kamu, mean, maksud. Mungkin orang bisa sedikit memahami ya kalimat terjemahan ini, tapi kesannya sekali lagi, it is not really natural. It is not as close as what the original text trying to say ya. Kesannya ini kurang alami, kurang lazim ya. Jadi kita sebisa mungkin sebagai a good translator harus bisa mencari equivalency, kepadanan yang sedekat mungkin lazim bagi pembaca kita. Jadinya adalah sebenarnya aku tidak get menjadi paham ya. Nah, klausa what you mean ini namanya klausa ya, ada predikat, ada objek lagi ya, ditambahkan kata hubung what sebagai relatif pronounnya. Nah, kita jadikan ya what you mean ini ya sebagai satu frase ya. Jadi klausa ini dalam bahasa Indonesia kita jadikan frase. Jadi maksudmu, apa yang kamu maksud, kita pendekkan menjadi maksudmu. So it sounds really natural ya. Sebenarnya aku tidak paham maksudmu. Oke, that's good. Got it? Oke, the next one. Kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua adalah pragmatic translation. This refers to the transfer of the mandate to attach a great importance to the accuracy of the delivery of information in the target text in accordance with the information in source text. Jadi intinya adalah kita harus mentingin ya di pragmatic translation ini, kita harus mentingin yang namanya pesan agar tersampaikan secara akurat ya dari bahasa
sumbernya ke bahasa targetnya. Jadi jangan sampai nih pesannya hilang ya, harus akurat, bisa difahami ya. Ini agak sedikit kita abaikan ya, kita abaikan secara struktur ya, karena kita nanti akan merombak ya, merombak di beberapa item, di beberapa poin, sehingga pesannya jauh lebih tersampaikan. Dan ini biasanya ya berupa documents on technical instructions, atau lebih kita kenalnya manual ya. Di manual itu kan butuh penjelasan yang harus cukup jelas ya, sehingga nanti para pembaca teks itu bisa memahami apa isi manual itu. Yang kemudian yang ketiga adalah, yang kedua adalah biasanya dipakai di commercial text ya, di brosur ya, iklan, itu biasanya juga pakainya pragmatic translation ya. Intinya adalah message or information delivered, dan style of language is also maintained. Oke, biasanya juga harus diperhatikan ya. Oke, contohnya seperti ini ya. For printing photographs, illustrations, use of high-resolution paper, glossy photo paper, and high photo film is recommended. These media provide better color reproductions and brighter colors than plain paper. Jadi kalau kita perhatikan ya, for ini untuk, oke, cocok ya. Printing, mencetak, ya. Photographs, foto, ya. Ini ada S-nya harusnya jamak ya, kita hilangkan. Bahasa Indonesia nggak usah dipakai mencetak foto-foto ya. Karena foto di sini itu sudah berasumsi dia jamak ya, bukan tunggal. Illustrations, ilustrasi ya. Nah ini ada atau gambar. Ya. Ilustrasi ini mungkin orang akan butuh penjelasan lebih lanjut ya. Apa sih maksudnya ya? Ilustrasi atau gambar. Disinilah fungsi seorang penerjemah pragmatik agar bisa menambahkan ide-ide yang bisa memahamkan pembacanya ya. Jadi akan lebih kesannya enak kalau kita tambahkan ilustrasi atau gambar di sini ya. Berikutnya, use of high resolution paper. Use of ini kan kata benda ya. Ada of itu kata benda, namanya noun phrase. Nah ini dalam bahasa manual kita nggak bisa gunakan kata benda noun phrase ya, harus ada kata kerjanya karena berupa bentuk perintah ya. Gunakan. Jadi noun phrase ini kita berubah jadikan verb ya. Gunakan high resolution paper, kertas dengan resolusi tinggi. Oke ya. Apa sih kertas resolusi tinggi itu? Glossy photo paper. Nah, yaitu mungkin orang akan lebih enak kalau kita tambahkan yaitu ya, tidak langsung kertas foto glossy. Jadi kertas dengan resolusi tinggi itu namanya kertas glossy ya. Yang kita tambahkan yaitu kertas foto glossy. Or high photo film is recommended. Ini bentuknya pasif ya. High photo film is recommended harusnya apa? Kertas film foto yang beresolusi tinggi direkomendasikan. Itu ya. Nah, kita buat nih ya berupa yang lebih enak ya. Atau disarankan menggunakan, ini double ya, ada pasif dan juga ditambahkan aktif biar kesannya lebih tersampaikan message-nya. Atau disarankan menggunakan kertas film glossy yang memiliki resolusi tinggi. Nah, disinilah pinter-pinternya seorang menerjemah untuk memahamkan ya pembacanya terhadap manual atau bahasa iklan. Ya. Percuma kalau kita iklannya simple di brosur itu ya, tapi tidak memahamkan. Ini tugas seorang penerjemah. Media ini ya, this media provide better color. Media ini akan menghasilkan hasil warna gambar yang lebih baik dan lebih jelas daripada menggunakan kertas biasa. Di sini ada kata than plain color. Di sini setelah than itu kesannya langsung mak bedunduk ya. Nah, kita tambahkan kata menggunakan agar kesannya lebih natural. I hope this finds you better in understanding the pragmatic translation gitu ya. Yang ketiga adalah aesthetic poetic translation ya.
made to translate literary works such as poetry, prose, drama that emphasizes the connotations of emotions from the style of language. Jadi kalau penerjemahan estetik poetik ini lebih ke bagaimana pengetahuan kita terhadap bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa majas ya, yang kita terapkan dalam puisi, prosa, dan drama. Ini biasanya bagi cowok-cowok yang romantis ya, yang sudah terbiasa dengan kemasan-kemasan bahasa bucin ya. So for me, in this kind of translation, bucin sometimes is needed ya. So long life for bucin ya. Oke, contohnya ya. The examples. Ini saya ambil dari sebuah lagu ya, lagu yang cukup kuno banget ya. Mungkin ayah kalian tahu ya. But I'm afraid that none of you know this kind of song ya. So you might find and search in YouTube or Google ya. The title is Nobody's Child ya. Let me read ya. I'm nobody's child. Kalau kita terjemahkan literal apa adanya ya, aku adalah nobody, siapa ya, bukan siapa-siapa, child anak. Kalau terjemahkan aku bukanlah anak siapa-siapa gitu ya. But it sounds not poetic enough ya. Kesannya kalau terjemahannya aku bukan anak siapa-siapa, itu benar, orang paham. Tetapi kesan puisinya jadi hilang, kesan makna lagunya jadi hilang ya. Akan lebih indah, it will be more beautiful if we translate aku hanyalah anak sebatang kara. Berarti bukan anak siapa-siapa dong, karena dia sebatang kara kan gitu. I'm like a flower just growing wild. Kalau secara literal ya, aku seperti bunga. Oke ya. Aku seperti bunga, kesannya tidak puitis ya. Kita ganti yang bak bunga ya. Sama ya, kamu bilang aku seperti bunga pun orang paham, cuma kesannya akan lebih puitis dengan pakai bak bunga. Just growing wild, aku tumbuh liar. Kata subjeknya ya, I'm di sini kita taruh di belakang ya. Aku tumbuh liar. No mommy's kisses and no daddy's smiles. Tidak ada ciuman ibu dan tidak ada senyuman ayah. Paham orang pasti ya. Namun kita cari padanan yang bisa memberikan sentuhan makna emosi ya, makna emosi agar pembaca ini merasa tersentuh dengan terjemahan kita ya. Tiada kasih ibu pun sayang ayah. Pun di sini artinya negatif juga ya. Pun ini adalah mengganti kata tiada. Jadi ada dua kata tiada dalam suatu puisi atau prosa. Nah, kita hilangkan salah satunya dengan mengganti konektifnya, konjungsinya. Kita ganti pun ya. Tiada kasih ibu pun sayang seorang ayah ya. Nobody wants me, I'm nobody's child. Tak satu pun inginkanku, aku hanyalah sebatang kara. So I hope this kind of poetic aesthetic translation makes you better person ya in divining and finding equivalence in poetry, prose, and also drama. Okay, number 4, ada ethnographic translation ya. The purpose is finding equivalent word in terms of target text, context of cultures. Jadi intinya di penerjemahan etnografik ini kalian harus bisa mencari padanan katanya dalam konteks budaya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tiap negara itu punya budaya yang beda-beda. Artinya jika ada sebuah teks ya yang mengusung nilai budaya di sana, kita harus bisa menyediakan padanan kata atau frase yang bisa menyampaikan ide budaya itu ya. Yang pertama contohnya. Nah, di sini ya. Sudah saya buatkan tabel seperti ini ya. Kita bahasa source text-nya, bahasa sumbernya dari Indonesia, bahasa targetnya adalah dari Inggris ya.
Sate ya. Sate ini budaya yang mungkin tidak ada di orang sana ya, tapi kita ada padanan kata yang mirip-mirip banget ya, sate. Yang kedua, warung. You find in Europe, in America, there is no warung ya, but there is food stall. Nah ini ya, food stall tuh kayak tempat jualan makanan ya, tapi nggak segede restoran ya, nggak segede ya kayak mall gitu ya. Tapi cenderung ke food stall itu a small place to sell kind of food gitu ya. Jadi konteksnya ini hampir sama dengan warung ya. Di negara barat namanya food stall. Cemilan ya. Cemilan itu sesuatu yang bukan makanan utama ya, makanan tersier, kita pakainya snack. Nah, jika ini adalah branding dari sebuah produk, tidak apa-apa kita tuliskan aja bahasa source-nya ini dengan bahasa targetnya kita sama, tidak masalah ya. Tapi ingat harus diberikan tanda cetak miring dan kalau perlu diberikan footnotes ya, diberikan catatan kaki, berarti itu apa ya. Mungkin penjelasan agak panjang ya. For example, batik is kind of clothes ya, made by bla 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 bla. Agak susah saya menjelaskan ya, batik itu seperti apa. Nah, tugasnya kalian sebagai penerjemah, jika ada branding ya, dari sebuah kebudayaan tertentu, kamu bisa tetap pakai kata itu, tapi harus diberikan keterangan. Kalau kalian baca novelnya Ernest Prakasa, itu dia banyak mengquote atau mengcaption bahasa-bahasa Cina seperti angpao ya, amsyong. Itu mungkin bagi pembaca pribumi ya itu nggak paham ya yang dimaksud warga Tiongkok seperti ini ya. Nah, dia kasih footnotes ya, angpao itu apa, amsyong itu apa. That's kind of the ethnographic translation. Ngabuburit ya. Silakan ya. Ngabuburit ya, tulis aja ngabuburit dicetak miring, tapi ingat dikasih keterangan ya, evening stroll waiting for the fasting break in Ramadan. Nah ini kalau kamu tulis di dalam teksnya nanti kesannya agak aneh ya, satu kata tapi terjemahannya terdiri dari beberapa kata yang begitu panjang. It sounds really little bit strange ya. Jadi ditulis ngabuburit, dicetak miring dan dikasih footnote di sana. The next one, the last one, ya, linguistic translation. The purpose is to find the surface structures and deep structures to differentiate meanings in the range. Ya. Jadi intinya, itu di sini kalau kita salah menerjemahkan ya, dari bahasa konteks target bahasanya, jadi sebuah kesalahpahaman ya, salah menerjemahkan, terutama menghasilkan salah penerjemahan, salah maksud, gitu ya. Jadi ada namanya surface structure dan deep structure. Kita lihat contohnya ya. I know more smart girls than Annie. Ini ada kalimat seperti ini ya. I know more smart girls than Annie. Ini membuat ambigu ya kalimat ini. Apakah yang dimaksud si penulis ini? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa target kita ya. Aku tahu banyak gadis pintar. Sorry. Nah, ini ya. Aduh. What's wrong ya? Aku tahu ya, banyak gadis pintar daripada Ani. Ini bisa jadi maknanya aku tahu banyak gadis pintar daripada yang Ani ketahui, atau dia maksudnya adalah aku tahu banyak gadis lebih pintar daripada Ani. Nah, kalimat ini itu secara struktur bisa menimbulkan suatu ambiguitas ya. Apakah yang dimaksud dia adalah I know more smart girls than Ani does, atau I know smarter girls than Ani ya. Jadi kita harus jelas ketika mau menerjemahkan ya. Atau mungkin dari bahasa sumbernya sudah salah. Itu bisa jadi
kita yang bingung sendiri ya dalam menerjemahkan itu. Di dalam contoh yang disampaikan pemateri tadi ya, John is willing to help dan John is difficult to help. Ini secara survei strukturnya sama ya. John is willing to help, John is difficult to help. Tapi secara makna, deep structure-nya itu beda ya. Kalau John is willing to help, John is willing to help someone. John itu mau nolong sesuatu, nolong orang maksudnya ya maaf. Atau John is difficult to help. Jadi John is difficult for someone to help. John itu susah untuk dibantu. Strukturnya sama, tapi maknanya itu biasa beda. Bisa menimbulkan sebuah ambiguitas seperti yang ini ya. Jadi harus jelas mau dikemanakan ya teks survei struktur ini, apakah makna yang pertama atau makna yang kedua. Ini harus juga dilihat konteksnya ya. So I think that's all for today, my explanations. I hope you find it better understanding and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.